Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Firdausa Putri Kusuma dengan NIM 330102301336. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai interpretasi paham radikalisme terhadap hukum Islam. Interpretasi itu apa sih? Interpretasi diartikan sebagai proses mengubah sesuatu yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Sedangkan interpretasi hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh pengkaji hukum dalam penerapan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret, dan hasil interpretasi hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Langsung saja masuk ke poin pentingnya, yaitu yang pertama ada interpretasi hukum taghyir mungkar atau yang juga disebut dengan mengubah kemungkaran. Teori ini didasarkan atas keyakinan bahwa satu, antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Yang kedua, hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan memaksa berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Yang ketiga, hukum merupakan lembaga sosial yang bersifat rencana. Dan yang keempat, kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala kepentingan mereka terjamin. Ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Lalu jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Lalu jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Paham radikalisme terhadap interpretasi hadis tersebut bahwa mengubah kemungkaran dengan tangan berarti hukumnya wajib menghancurkan kemungkaran itu atau membunuh pelakunya. Nah, berdasarkan teori tersebut, ada kesalahan dalam interpretasi hadis, bahwa mengubah kemungkaran dengan tangan berarti wajib menghancurkan kemungkaran itu atau membunuh pelakunya. Padahal kalau dipahami dengan teliti, bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya memberikan tahapan-tahapan terhadap orang yang melaksanakan kemungkaran. Dengan demikian, mengubah kemungkaran dengan tangan tidak wajib dengan cara merusak, apalagi membunuh pelaku kemungkaran. Sebab yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah, malah justru mengundang reaksi yang membahayakan, bahkan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yang kedua ada interpretasi hukum jihad fisabilillah. Menurut mereka, kata jihad tidak punya arti lain kecuali wajib perang bersenjata. Jadi semua perintah jihad dalam Al-Quran dan hadis harus diartikan perang bersenjata. Bahkan diartikan pula membunuh, yakni memerangi atau membunuh orang kafir atau orang Islam yang dianggap murtad hukumnya wajib. Dalam hal ini mereka berpegang pada ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan ayat yang lain dikatakan sebagai berikut. Kalau dilihat sepintas, kedua dalih tersebut sepertinya benar dan dalihnya pun kuat. Akan tetapi apabila diperhatikan dengan seksama, maka akan terlihat bahwa mereka kurang teliti dalam memahaminya, baik teks maupun konteksnya, sehingga melahirkan pandangan yang sempit, ekstrim, dan radikal. Dan pada gilirannya akan menimbulkan terorisme. Teori kemaslahan ini mengajarkan bahwa satu, hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia, yaitu melindungi kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan manusia, agar mendapat manfaat yang terhindar dari kerusakan. Dua, apabila dalam mewujudkan kemaslahatan itu menghendaki perubahan hukum, maka hukum pun harus diubah. Tiga, apabila demi terwujudnya kemaslahatan harus dibentuk hukum baru, meskipun tidak ada perintah dalam syariah. Dan yang terakhir, apabila terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan satu sama lain, maka diambil maslahah yang lebih besar atau kemaslahat yang paling unggul, sesuai tujuan syariah. Lalu yang ketiga ada interpretasi tentang masalah hukum negara Republik Indonesia. Interpretasi permasalahan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia atau bukan negara Islam. Alasan mereka yaitu bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia bukan hukum Islam, melainkan Pancasila, UUD 1945, dan KUHP, warisan penjajah kafir Belanda. Sistem pemerintahannya mengikuti tatanan pemerintahan kafir. Nah, dasar yang dipakai itu ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 116.
Pemerintahannya mengikuti tatanan pemerintahan kafir dengan sistem trias politika, bukan sistem kekhalifahan, dan kepala negara bukan khalifah yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Mereka kurang teliti dalam memahami ayat-ayat tersebut, baik teks maupun konteksnya, sehingga melahirkan pandangan yang sempit, ekstrim, dan radikal, dan pada gilirannya akan menimbulkan terorisme.